Shalom. Salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga terkasih, bersama saudara terkasih, bersama jemaat terkasih dimanapun berada, bahkan bersama saudara kita sebangsa dan setanah air Indonesia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di akhir pekan ini saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan senantiasa dan tetap selalu berdoa, saudaraku dimanapun berada, pencinta channel YouTube Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan, semuanya dalam perlindungan Tuhan, aman, tetap sehat, dan penuh sukacita. Bahkan saudaraku yang boleh menonton sharing firman melalui video ini pun semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Jika Anda belum mengenal Tuhan, melalui firman ini Anda akan mengenal Tuhan pada suatu hari nanti. Salam kemenangan untuk kita semua. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin membaca dan mengajak kita merenungkan bersama satu bagian firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Firman ini berkata begini, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Judul perikopnya hidup dan mati. Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-14 berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengajar kita untuk kita terus mencari yang baik. Baik lagi benar di dalam kehendaknya. Tidak ada satu agama pun di dunia mengajarkan suatu hal yang buruk, saudara. Seluruh agama di dunia mengajarkan segala sesuatu yang baik. Dan kebaikan itu menjadi gaya hidup dalam setiap umat beragama. Pada bagian ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa di saat kita terus mencari yang baik, memikirkan yang baik, mengerjakan yang baik dalam kehidupan kita, maka niscaya saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan hidup, saudaraku. Karena di saat kita terus mencari yang baik, kita terus melakukan yang baik, kita terus bertindak yang baik, memikirkan yang baik, berperilaku baik, segala kebaikan itu akan membuat kita tidak punya tempat, waktu, dan kesempatan lagi untuk melakukan segala yang jahat dalam kehidupan kita. Dan oleh kebaikan kita itu, maka kita akan memiliki hidup. Dan hidup kita pasti hidup yang baik. Memiliki sahabat yang baik, teman yang baik, keluarga yang baik, lingkungan yang baik, semuanya baik. Dan keadaan dunia tidak akan pernah mempengaruhi kita. Karena dengan demikian, maka Tuhan Allah semesta alam yang maha kuasa, Almighty God kita itu akan memberikan kita jawaban dari setiap apa yang kita perkatakan dalam setiap doa dan setiap pernyataan kita, karena kita percaya kepada Tuhan. Karena di saat kita terus melakukan yang baik, maka perkataan kita pasti baik lagi benar. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di akhir pekan ini saya mengajak kita, jangan pernah merancang yang jahat. Karena kita bisa belajar dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Para terdakwa terbagi menjadi dua golongan, saudaraku. FS, PC, dan yang lainnya. Kecuali Richard Eliezer merancang yang jahat, memikirkan yang jahat, dan bertindak yang jahat. Karena sudah terbukti dalam persidangan. Dan akhirnya karena pikiran, rancangan, dan tindakan yang jahat mereka, hakim memutuskan hukuman mati kepada saudara FS dan hukuman yang berat kepada yang lainnya. Berbeda dengan yang dialami oleh Richard Eliezer. Karena Richard Eliezer, dia mencari yang baik. Dia berpikir yang baik. Dan dia bertindak yang baik. Dan oleh karena niat baik dia, oleh karena pikiran baik dia, dan oleh karena tindakan baik dia, Richard Eliezer berhasil menjadi justice kolaborator. Dan akhirnya pertolongan Tuhan turun atasnya. Dia memiliki hidup yang Tuhan berkenan menolong dan menyelamatkannya. Pada akhirnya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama tahu Richard Eliezer hanya divonis 1,5 tahun penjara. Dan
Kita sama-sama tahu jaksa tidak melakukan banding, dan puji Tuhan karena Richard Eliezer menggenapi firman ini, saudaraku. Amos pasal yang kelima ayat yang 14. Bahwa dia mencari yang baik, berpikir yang baik, dan bertindak yang baik. Maka dia boleh melakukan segala kebaikan itu dan menjadi pribadi yang menyatakan kebenaran. Dan akhirnya oleh kebenaran yang dia nyatakan, dia menjadi justice kolaborator dan Tuhan berpihak padanya. Dia hanya menerima vonis 1,5 tahun penjara dan hanya tinggal beberapa bulan lagi dia akan jalani. Dan kita juga berdoa untuk Richard Eliezer pada sidang kode etik nantinya. Tuhan pun berpihak padanya, Tuhan menolongnya. Dia dikembalikan menjadi anggota Polri dan dia akan kembali menjadi anggota Satuan Brimob. Dan dia boleh kembali bertugas dan menjadi contoh dan teladan bagi polri-polri di bangsa ini untuk mencari yang baik, berpikir yang baik, dan melakukan yang baik. Maka akan memiliki hidup, dan Tuhan Allah akan menggenapi setiap permohonan kita, doa kita, apa yang kita perkatakan jadi di dalam segala rancangan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mulai hari ini katakan yes untuk segala kebaikan yang harus kita perkatakan, kita cari, kita lakukan, dan katakan no untuk segala kejahatan. Salam kemenangan. Saya Rifren Muhammad Paulus N. Tambunan ingin mengucapkan selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga terkasih, bersama sahabat terkasih, bersama saudara terkasih, bersama saudara kita sebangsa dan setanah air terkasih. Dan mari kita terus nyatakan kasih dan kebenaran, dan mari kita terus berdoa. Tuhan Yesus semakin memberkati Indonesia, dan Indonesia akan penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan, dan lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia, sehingga Indonesia akan dipenuhi dengan api kemuliaannya yang menghanguskan setiap kejahatan di bangsa ini dan terus melahirkan segala kebaikan lagi benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.